Baik, rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali di forum kajian Kristologi dan studi perbandingan agama, forum studi penelitian perbandingan dan kajian lintas agama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas mengenai pokok bahasan larangan untuk membuat patung dan berhala. Larangan untuk membuat patung dan berhala di tempat-tempat ibadah atau di tempat-tempat sembahyang. Jadi ini pokok bahasan yang sangat penting sekali. Mohon Anda simak. Dan saya akan mengutip berbagai ayat, berbagai dalil dari Alkitab langsung. Jadi silakan Anda, bila Anda umat Kristen, silakan Anda buka Alkitab. Akan saya tunjukkan bukti dan dalilnya, akan saya tunjukkan ayat dan pasalnya. Larangan mengenai larangan untuk membuat patung dan berhala, terutama di berbagai tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sembahyang. Jadi ini merupakan pokok bahasan yang serius. Silakan buka Alkitab Bible bila Anda umat Kristen. Sekali lagi akan saya tunjukkan berbagai ayat dan pasal. Jadi kenapa sih patung itu dilarang gitu? Kenapa kita dilarang berat untuk membuat patung-patung? Terutama kalau di gereja itu ya, kalau di di gereja-gereja Katolik kan banyak sekali tuh patung-patung. Nah jadi apalagi juga Buddha di wihara, di tempel. Jadi sekali lagi silakan Anda perhatikan baik-baik pokok bahasan ini, dan jangan kemana-mana, jangan ikuti terus pokok bahasan ini. Sementara waktu saya akan menjumpai Cak Irul dan saya akan mengajak beliau untuk berbincang-bincang dan meminta pendapat dan tanggapan beliau mengenai pokok bahasan ini. Dan bersama kali ini saya ditemani dengan biasa teman dan rekan saya, Cak Nun. Cak Irul. Cak Irul. Ya. Jalan-jalan. Jadi ya biasa beliau ini Pak RT Philadelphia, tokoh masyarakat, seniman, budayawan, atau apalah, sekaligus artis lah, seniman. Artis ya nih, artis tapi belum selengean. Oke, ya baik. Sebagaimana yang tadi saya bilang, pokok bahasan kita kali ini adalah mengenai larangan untuk membuat patung dan gambar di tempat-tempat ibadah, khususnya di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat sembahyang gitu ya. Nah ini pokok bahasan yang sangat penting sekali. Saya akan meminta pendapat dan tanggapan kepada Cak Irul nih. Gimana nih kira-kira Cak Irul? Kenapa sih ya kalau kita kan di tempat ibadah, di masjid itu ya, kalau di masjid tempat kita ibadah itu kan tempatnya bersih gitu ya, nggak ada gambar, nggak ada patung, yang ada paling cuma tulisan Al-Quran, huruf ayat Al-Quran gitu ya. Nah sementara kalau kita lihat kan di teman-teman kita di gereja tuh banyak sekali patung-patung, terutama di gereja-gereja Katolik gitu ya, ada patung-patung. Nah itu menurut pendapat Anda gimana, sejauh menurut pandangan dan pendapat Anda gitu? Setahunya lah gitulah. Oke, jadi kita berteduh, duduk di sini. Ya betul, ya boleh nih. Di sini enak. Ini di depan gereja ini, gereja Katolik Philadelphia. Nah, semuanya kembali kepada sejarah ketuhanan, sejarah mengesahkan Tuhan. Waktu zaman dahulu itu Nabi, Rasul itu Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi itu ketika mencari Tuhan itu dia keliling-keliling ke mana-mana sampai tanya pada matahari, akhirnya ketemu ke patung itu ya, dia patungnya ditanya nggak, akhirnya di ini semua patungnya itu dihancurkan, tinggal satu yang besar itu, terus dikasih tanda supaya orang-orang tanya ke patung itu, kok nggak bales atau apa gitu kayak. Nah itu adalah sejarah pencarian Tuhan yang dimulai dari Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, bapaknya Nabi Musa, bapaknya Nabi Isa, nah itu semua, bapaknya Yesus juga, itulah istilahnya itu. Apa kakeknya. Jadi perkembangan patung-patung itu sebenarnya itu adalah dulunya itu adalah karya seni untuk mengabadikan orang-orang, seperti di zamannya Nabi Soleh, Pak.
pernah ada ya. Bukan kalau di zamannya kerajaan-kerajaan waktu itu di zamannya Nabi Isa, waktu di Nabi Yesus itu zaman kerajaan semua itu. Wah, kerajaan-kerajaan itu membebaskan untuk membuat patung-patung gitu. Jadi untuk karya-karya seni, untuk apa gitulah. Jadi bukan untuk kerajaan, untuk sekedar apa ya, monumen-monumen gitu. Dewa ini apa gitu, digambarkan seperti itu. Kemudian masuklah kepada Nabi Isa. Sampai di waktu di zaman Nabi Muhammad juga itu di Ka'bah waktu itu banyak sekali berhala-berhala itu. Oh iya. Ya, itu sejarahnya di sana. Mengapa? Akhirnya orang ya karena berurutan dengan sejarah, bukan ketuhanan itu bukan berdasarkan pada Alkitab, tapi karena apa? Kebiasaan dari adatnya di situ memuja patung, ya itu akhirnya ke sana. Akhirnya dipujalah orang kayak ini, diabadikan patung itu di dalam tempat-tempat ibadah. Seperti itu aslinya. Jadi bukan untuk disembah. Nah, tapi akhirnya orang berpikir beda. Terus itu akhirnya patung itu disembah, dipuja-puja, dan dia dianggap ininya mewakili representasi dari Tuhan yang itu gitu. Baik, coba mungkin saya sedikit mau menambahkan juga gitu. Ya. Jadi kalau seninya. Iya, ini mungkin juga nggak jauh. Kalau pendapat saya sih mungkin juga nggak akan jauh dari pandangan dan pendapat Cairul gitu ya. Kalau menurut saya memang gini ya. Awal mulai gini, Tuhan itu kan Tuhan pencipta alam semesta itu kan sebenarnya kan nggak nampak, nggak bisa dilihat gitu ya. Baik dalam ajaran agama Islam, jadi ada ayatnya. Dalam Alkitab juga begitu, dalam Injil dan Taurat disebutkan bahwa Tuhan itu tidak nampak, tidak bisa dilihat. Ya itu memang sifat kodrat definisi Tuhan itu, memang Tuhan itu tidak nampak, tidak bisa dilihat, karena Tuhan itu kan berbeda dari makhluknya gitu ya. Nah, karena Tuhan ini tidak nampak, tidak bisa dilihat, karena Tuhan Maha Sang Pencipta Allah ini tidak nampak dan tidak menampakkan diri. Ini yang menurut saya membuat kecenderungan dan kebiasaan kenapa manusia itu dari awal zaman ke zaman, dari abad ke abad, manusia cenderung punya kecenderungan dan tendensi manusia tuh pengen mencari Tuhan gitu loh. Nah, seiring dengan itu, lalu ada nabi dan rasul yang diutus kepada manusia, ke seluruh umat manusia dari zaman ke zaman, kepada umat dan tempat tertentu. Sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran kan, dalam hadis itu disebutkan ada 125.000 nabi dan rasul gitu ya, kalau tidak salah. Nah, karena perubahan waktu itulah, karena perubahan dan pergeseran waktu seiring dengan perubahan zaman. Nah, itu ajaran setiap nabi itu mulai terkikis, mulai berubah, mulai terkorupsi, akhirnya lambat laun ajarannya itu menjadi dimodifikasi gitu. Nah, terus kayak yang saya ingat itu kalau di zaman, kayaknya sih kalau dalam pandangan Islam, semenjak peninggalan Nabi Soleh gitu ya. Nah, itu disitulah mulai orang-orang mulai membuat patung jadi orang-orang itu sepeninggalan Nabi dan Rasul dan orang-orang soleh, mereka mulai membuat patung. Nah, patung itu tadinya sih diniatkan karena mereka tuh pengen mengenang, buat momen untuk mengenang kepergian orang-orang yang soleh gitu. Terus lambat laun patung-patung itu jadi dikenang lama-lama orang mulai memuja-muja, terus akhirnya lama-lama orang mengaku-ngakukan, lama-lama orang jadi menyembah gitu. Nah, udah gitu kan karena patung itu dilarang, itu di sisi lain kan setan makhluk halus itu sukanya bertengger di situ gitu. Jadi setan itu pada saat bersamaan merayu dan membujuk manusia, dan akhirnya manusia jadi cenderung berubah haluan, jadi memuja-muja dan mengagung-agungkan patung itu. Lama-lama mereka beranggapan, punya persepsi, oh enggak, dia bilang saya tuh sebenarnya nggak menyembah patung ini gitu, saya tuh menyembah Tuhan beneran, cuman Tuhannya itu turun atau turun ke bumi menjelma, atau Tuhan itu bersemayam ke dalam tubuh patung ini gitu. Jadi mereka punya alasan dan punya argumentasi untuk mempertahankan tradisi dan perilakunya gitu. Lama-lama gitu, padahal kalau kita pikir, jadi ya itu gitu kayaknya. Jadi manusia itu kayak semacam punya kebiasaan dan tendensi, karena manusia berusaha untuk mencari Tuhan, dan mereka mungkin dalam proses pencarian Tuhan itu, manusia akhirnya kan
saking banyaknya arah dan jalan dan haluan, akhirnya manusia ya cenderung itu tadi. Pertama, peninggalan orang-orang soleh dan nabi yang soleh, mereka membuat patung. Awalnya sih niatnya sih baik gitu ya, untuk mengagung-agungkan, untuk mengenang itulah. Akhirnya lambat laun karena pergeseran waktu, orang jadi memuja-muja, dikasih kembang, terus dikasih apa namanya, mungkin hal-hal yang mistik, kasih kembang 7 warna gitu. Akhirnya bercampur dengan berbagai aroma mistik, aroma yang tahayul. Iya, lama-lama begitu. Nah, itu sejauh pendapat saya gitu ya. Nah, baik, gimana? Mungkin ada yang mau ditambahkan nih? Yaitu resiko dari kalau menyembah makhluk, jadi bukan menyembah kholik, jadi menyembah sesama ciptaan, itu resikonya mesti begitu. Kalau kita kagum dengan siapa ciptaan gitu ya, misalnya orang, kalau dia diabadikan dengan patung, ya nanti patungnya ada yang di apa misalkan dipugar atau apa, orang mesti nggak mau, istilahnya protes lah, wah aku nggak terima, kok patung saya dihina-hina atau apa gitu, jadi nggak mau. Ya itu resiko dari tidak mengagungkan Tuhan sebenarnya. Kalau Tuhan itu ya pencipta, bukan kayak ciptaan kita itu yang kembali. Kalau bahas masalah pencipta itu kita bahas waktu di video yang dahulu, mungkin nanti ditaruhkan di link di atasnya ya. Itu ada waktu itu kita bahas waktu pencipta dan ciptaan itu. Tuhan itu macam-macam sebenarnya. Orang itu persepsi dari Tuhan itu sendiri ya. Kalau sesembahan yang disembah atau beda dengan yang dihormati atau yang diagungkan, itu raja mungkin bisa kalau Tuhan beda. Urusan Tuhan dengan orang yang atau yang dihormati itu beda sebenarnya. Baik, demikian saja nih ya teman-teman, guys. Ya. Sembari kita membahas pokok bahasan ini, nah sekarang kita mau membuka Alkitab nih. Jadi kita nggak sekedar mau membahas cuman sekedar opini atau menurut pendapat kita pribadi. Nah, kita mau supaya lebih mendalam, supaya lebih komprehensif, supaya lebih kelihatan bermakna. Nah, kita akan mencoba membuka Alkitab nih. Kita membuka referensi nih. Jadi saya ada Alkitab nih di di tas saya. Sekarang akan saya buka dan kita akan coba membuka referensi dalilnya nih, ayat dan pasalnya nih di Alkitab Kristen langsung. Jadi di Alkitab Bible. Jadi akan saya tunjukkan referensi dari Alkitab Bible, dari kitab Injil dan Taurat, di mana larangan untuk membuat patung ini disebutkan di sana. Jadi poinnya di situ yang mau saya sampaikan. Jadi larangan untuk membuat patung dan gambar-gambar di tempat ibadah itu disebutkan di dalam Alkitab Kristen gitu. Tapi pada saat bersamaan justru mereka sendiri yang melanggarnya gitu. Karena ini kan aneh, ironis gitu loh. Jadi sekali lagi larangan untuk membuat berhala, patung dan gambar itu disebutkan dalam Alkitab Bible, tapi pada saat bersamaan itu mereka langgar sendiri gitu loh. Jadi apa mereka tidak melihat, tidak membaca atau bagaimana gitu? Nah ini sekarang baik, jangan kemana-mana, ikuti terus pokok bahasan ini. Oke, baik teman-teman, sekarang kita mau buka Alkitab ya. Nih, jadi ada Alkitab Injil nih di bahasa Indonesia nih ya di tangan saya. Nah, saya akan coba mengutip ayat. Ini tolong Kak Cairul, kalau bisa tolong bacain ya. Baca aja, tinggal baca doang. Ya buka aja nih yang pertama ya, udah ditandain tuh. Oh ini. Nah ini tuh, pakai kacamata nggak? Nah ini kacamata deh. Yang mana ini? Nah itu udah di garis bawah, tinggal baca doang. 10 firman itu. Oke, yang pertama adalah ini Keluaran. Ya, kitab Keluaran Perjanjian Lama. Ya, Keluaran. Keluaran itu kitab Perjanjian Lama atau yang mereka percaya sebagai kitab Taurat. Ya. Nah, Ini Keluaran 20 ya, Keluaran 20 ayat 4. Ya, bagaimana tuh bunyinya? Jangan membuat bagimu patung. Nah ini ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan. Oke.
kitab undang-undang pidana yang dilarang patung Jelas kan? denda atau hukuman seumur hidup atau apa gitu. Nah, kayak seperti itu ini udah jelas. Udah jelas banget gitu. Maksudnya nggak perlu. Jangan membuat patung, ya sudah larangan berarti. Nggak boleh dibantah, nggak boleh tawar, nggak boleh negosiasi. Terus ada alasannya kenapa ini kan ada. Oke, kelihatan. Oke, ya mulai. Ya, Tadi jadi ini jelas Keluaran 20. Pasal 20 ayat 4. Ya, ini kan. Ini sudah jelas ada larangan. Sudah, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa-apa yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kemudian jangan sujud menyembah kepadanya. Nah ini, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa. Oke, berikutnya ayat kedua, referensi dalil yang berikutnya yang kedua. Jadi nah ini udah ditandain tanda kuning itu, tanda kuning, tinggal udah ditandain, udah diwarnain. Dalil yang kedua adalah Imamat 26. Imamat 26 pasal 26 ayat berapa tuh? Ayatnya nggak tahu ini. Nah, ini ayat kan ada hurufnya tuh. Ayat 1 berarti. Ya ini Kan 3 nih. Oh iya, berarti iya, ayat 1. Sudah? Akan hadir di mana? Oh, gini. Ya, oke, ya. ini Baca paling keras. ya Imamat ayat 2, Imamat 26 ayat 1 dan 2. Ya, oke. Ini bunyinya adalah, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari gitu. Oke, jadi itulah tadi referensi dalil yang kedua tadi sudah dibacakan oleh Cak Irul. Oke, makasih. Baik, berikutnya dalil dan bukti ayat yang ketiga. Kita akan buka referensi Yesaya 42. Yesaya 42 ayat 8 ya. Ya, Oke, sebentar saya keker dulu nih. Oke, boleh. ayat Bunyinya. ini dibacakan oleh pendeta Irul ya. Ya. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Oke, begitulah jelas. Berikutnya lebih panjang lagi tuh, banyak lagi ya. Waduh. Mulai dari Yesaya berapa itu? Ini Yesaya 43 ini, ya, yang ini. Oh, Yesaya 44 berarti dari sini, ini ke sini arahnya. Yesaya 44 mulai dari sini. Ya, ayat 6. Kenapa? Coba lagi. Nah. Oh, mata anginnya. Oke, sorry guys, ini anginnya kenceng banget nih. Ayat 44 ayat 6. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kemudian yang ayat 8, adakah Allah selain daripadaku? Kemudian yang ayat ke-9, orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Ayat selanjutnya yang ke-10 yaitu, siapakah yang membentuk Allah dan siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah. Kemudian yang ayat ke-11-nya yaitu, sesungguhnya semua
pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Kasih. Kemudian yang ke-13, Ya, yang di garis bawah aja. Ya. sebuah patung. Ini tukang kayu itu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung. Ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan. Yang di ini yang ke-15, kemudian ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Nah ini kemudian yang ayat 17, dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Kemudian ayat 18, orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakannya. Itu dari ini Alkitab. Ya, Alkitab ya. Yang bacakan ini pendeta ini. Jadi gimana tuh review, gimana menurut Cairo? Sepanjang ini sudah jelas nyatanya apa ya? Sudah jelas nyata gamblang. Tidak boleh. Dan ini yang ngomong, yang kalau di kitab ini ya jelas Allah itu Tuhan. Itulah yang namanya Tuhan. Selain itu tidak ada. Itu. Jadi siapa Tuhan? Ya Allah itu. Itu memang dari Islam juga sama, dari Nabi ada Allah itu Tuhan. Allah kalau di Islam itu Allah, kalau di Nasrani itu Allah. Itu mengesahkan Tuhan, itu yaitu mentauhidkan. Hanya satu Tuhan, itu tidak ada yang lainnya. Oke, demikian saja. Baik, sambil Dari pendeta itu. sambil kita break time, sambil kita maunya istirahat dulu. Jangan kemana-mana dan ikuti terus sajian pokok bahasan kita kali ini, kajian Kristologi dan studi perbandingan agama bersama Cairo dan saya sendiri Heri Kusranto. Jangan lupa untuk subscribe, di-share, dan tulis komen yang baik-baik. Baiklah teman-teman, jadi demikian tadi ayat, dalil, pasal dan ayat sudah dikutip dan sudah dibantu tadi dibacakan oleh Cak Irul, pendeta Cak Irul. Jadi gimana tuh? Itu sudah jelas sekali, sudah gamblang, sudah terang benderang tuh ayatnya gitu. Jadi larangan untuk membuat patung dan berhala itu disebutkan di dalam Alkitab Bible dan di Alkitab Injil dan Taurat. Nah tapi ironisnya, keanehnya kenapa kok malah dilarang sendiri oleh mereka gitu. Nah jadi disinilah Dilanggar. oh iya, dilanggar sendiri oleh mereka gitu. Jadi ya ini mudah-mudahan video ini bisa membuka hati, bisa membuat inspirasi buat teman-teman umat Kristen maupun Katolik, agar mohon sekiranya direnungkan, dipikirkan kembali, ditelaah atau dikaji ulang gitu ya. Itu kan Alkitab itu kan firman Tuhan sebagaimana yang Anda percaya. Kalau Alkitab itu 100% firman Tuhan, kalau Alkitab itu 100% firman Tuhan, ya berarti kan apa yang disebutkan di sana itu adalah perintah. Nah, kalau yang memang itu perintah, ya kenapa kok dilanggar sendiri gitu loh. Jadi nah ini dengan sendirinya poinnya, nah poin dan kesimpulannya artinya apa? Disinilah ada sesuatu yang nggak benar nih. Ada semacam double standard. Double standard tuh kayak paradoksi. Paradoksi itu kayak bermuka dua, berwajah ganda, hipokrit atau munafik. Ada alur kemunafikan. Jadi larangan membuat patung dan gambar dilarang di Alkitab, Injil dan Taurat. Tapi dilanggar sendiri sama mereka. Ibarat kasarnya tuh, istilah kasarnya kayak mereka buang air besar, mereka berak, tapi dimakan sendiri gitu sama mereka. Ini analoginya seperti itu gitu loh. Misalnya dogma Jadi yang diterima mentah-mentah aja, kita tidak belajar. Iya. Pentingnya untuk belajar
bersikap kritis. Kajian-kajian itu harus ditelaah, dibaca, jangan mendengarkan aja yang dogma. Nah, iya tuh. Itu Iya, tidak dengerin boleh tuh. itu. Dengerin tuh. Harus belajar. Jadi sendiri. jadi segala sesuatu itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jadi kalau pendeta atau bishop ngasih apa perintah itu jangan langsung main ditelan mentah-mentah. Jadi harus diperiksa dulu, diteliti dulu, dikaji, diteliti sejarahnya, dibuka ayatnya, ada nggak ayatnya. Nah ini sekarang sudah saya tunjukkan secara jelas, secara gamblang. Nah sekarang tinggal Anda terserah untuk berpikir, merenung, dikaji, diteliti, jangan cuma main percaya. Untuk seluruh agama. Iya, jadi bukan hanya untuk umat Kristen atau Katolik aja gitu, seluruh umat Islam, Buddha, Hindu, semuanya itu harus berpikir kritis, tanya kepada kiainya, kepada pendetanya, kok bertentangan, oh ini Al-Quran kok begini, ini semua itu nanti kita kajian kritis itulah membuat pencerahan, memurnikan ajaran itu akan terjadi. Oh ini banyak yang salah, ini kembali kepada kitabnya. Nah jadi sekali lagi aturannya. Ini nih, iya nih, jadi poin lainnya nih yang baru saja terlintas dalam pikiran saya. Jadi dalam Alkitab Bible itu ya, itu banyak sekali kesalahan, kekeliruan, banyak sekali kontradiksi dan ketimpangan di dalamnya gitu. Nah salah satunya tadi itu seperti yang sudah kami berdua tunjukkan tadi mengenai larangan dan perintah larangan untuk membuat patung-patung di dalam gereja dan di tempat ibadah. Nah jadi sekali lagi di dalam Alkitab itu banyak sekali kesalahan, kekeliruan dan ketimpangan dan kontradiksi yang saling tumpang tindih, bertubrukan gitu ya. Nah saya jadi ingat ayat Al-Quran nih. Dalam Al-Quran disebutkan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi khairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak mempertimbangkan Al-Quran? Apakah mereka tidak melihat, mengkaji dan mempertimbangkan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari firman Allah, sekiranya Al-Quran itu bukan dari wahyu dari Allah pencipta alam semesta, Tuhan pencipta barang, jadi kita semuanya akan menyumpai kontradiksi, kesalahan dan kekeliruan dalam Al-Quran. Jadi dengan kata lain, Al-Quran itu sempurna, Al-Quran itu perfect karena di dalamnya tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, tidak ada kontradiksi, tidak ada cacat, karena Al-Quran itu murni benar-benar 100% firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dibuktikan dengan sains, dibuktikan dengan akal, pikiran, logika dan lain itu klop. Itu istilahnya. Oke, mari kita sambil jalan Cak nih supaya agak refreshing nih ya. Jadi agar kita nggak terlalu tegang nih. Udara panas ini. Ini musim panas 2001 bulan Juli. Bulan Juli musim panas di Amerika, Philadelphia. Agak sepi sedikit karena musim panas, terlalu panas, terik matahari. Summer time nih. Atau sambil kita mikir-mikir dulu, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan ini berkaitan dengan pokok bahasan ini. Jadi seperti yang tadi yang saya sampaikan gitu ya, orang menyembah patung. Saya sering gitu ya dialog bertanya dengan umat Kristen. Kalau saya tanya, kenapa kamu menyembah patung itu? Mereka bilang gini, enggak mas, saya enggak menyembah patung ini mas. Saya tuh nyembah Tuhan beneran. Cuman patung ini cuman sebagai media, sebagai medium, sebagai perantara aja. Dibilang begitu. Dibilang gitu. Jadi mas, saya tuh nggak menyembah patung ini. Saya tahu kok patung ini cuma sebagai perantara, sebagai medium, sebagai perantara supaya kita lebih terfokus, supaya kita lebih konsentrasi, lebih menghayati dan lebih menjiwai. Itu kata mereka begitu tuh. Jadi mereka selalu ada alasan untuk untuk berdalih gitu dia. Nah gimana tuh Cak? Kata mereka bilang gitu. Coba seandainya tidak pakai itu kan nggak apa-apa. Coba ketergantungan. Jadi bisa nggak kira-kira saudara sembahyang tanpa menggunakan gambar patung atau media ilustrasi perantara gitu? Bisa nggak kira-kira sembahyang di tempat yang gerejanya tuh bersih putih, catnya putih, tanpa ada gambar, foto-foto? Manusia itu terlalu banyak alasan. Yang jelas Tuhan itu sudah mengatakannya, mewahyukannya di dalam kitabnya, itu sudah melarang. Ya sudah, kalau itu nggak nurut Tuhan, ya membandel alasannya apa aja itu. Jadi iya, manusia kan begitu. Jadi sebenarnya turuti aja perintah Tuhan. Turuti ini. Kalau mau menganggap itu sebagai Tuhan, kalau Tuhan bisa ditipu-tipu, nah itu terserah.
Iya, sama aja. Direkayasa itu. Jadi kesannya kayak Tuhan kok direkayasa. Jadi kesannya kayak kalau anda umat Kristen tahu udah jelas itu disebutkan dalam Alkitab, ayatnya udah jelas, ayat pasalnya udah saya tunjukkan dengan jelas, terus anda masih mengeyel, masih menyangkal juga, terus masih mau berargumentasi, mau beralasan macam-macam, itu kan sama aja anda main kucing-kucingan dengan Tuhan, mau mempermainkan Tuhan kan. Jadi begitu kalau kesannya. Ya begitulah kehidupan dunia ini, saudara sekalian. Ya manusia memang begitulah perilaku, perbuatan dan tabiatnya. Bermacam-macam. Iya itu. Sudah ditunjukkan jalan yang benar, tapi masih aja ada yang ngeyel, ada yang nekat, ada yang bersikeras. Iya, terus ya gimana gitu ya, terserah, akhirnya ya terserah Anda semuanya lah. Iya. Kalau mau nuruti Tuhan seperti itu, kalau nggak mau nurut Tuhan, kalau nggak ya itu ya terserah Anda. Pokoknya kita sudah menyampaikan, kita sudah berdakwah, memberitahu untuk kebaikan kita semuanya gitu ya. Jadi kita ini nggak bermaksud untuk melakukan penistaan agama, itu nggak ada niat sama sekali. Kita di sini tuh niatnya untuk belajar, untuk berbagi, untuk share yang baik-baik, yang positif gitu ya. Sama kita itu adalah saudara, kita punya argumen lain, ya kita ya silakan berargumen itu bagus. Dan kita mencari kebenaran bukan untuk eyel-eyelan begitu, berdasarkan fakta-fakta dengan sumber hukumnya. Kalau sudah nggak, ya udah itu namanya keyakinan. Kalau keyakinan ya sudah, kuatkan keyakinan itu sendiri, silakan. Oh gini Cak, ini terakhir ya. Ini terakhir nih kayak semacam apa ya? Final thought itu kesimpulan. Nah, di dalam saya jadi ingat hadis nih, dalam ajaran Islam ada hadis. Saya kurang nggak ingat gitu ya kutipan lafadz hadisnya, tapi kurang lebih begini. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan seakan-akan kamu melihat Dia. Nah, kalau seandainya meskipun kamu tidak melihat Dia, maka ketahuilah bahwa Allah itu melihat kamu, karena Allah itu Maha melihat. Nah, jadi itu menggarisbawahi kesimpulan pokok bahasan kita kali ini, bahwa dalam ajaran Islam, dalam akidah ajaran Islam itu begitu. Kita disuruh sembahyang secara ikhlas, secara baik dan benar, tanpa harus menggunakan gambar dan patung, tanpa harus menggunakan media ilustrasi atau media pantara. Jadi kita harus jadi akidahnya di situ, jadi garis bawahnya di situ. Jadi kita harus menyembah Allah, menyembah Tuhan secara baik dan benar, dengan memahami yang didasari oleh dengan ilmu. Jadi ilmu tauhid itu dulu. Nah, jadi mengenal Allah, siapakah itu Allah, ciri-cirinya, karakteristiknya, tabiatnya. Jangan dibayangkan Tuhan itu seperti jangan membayangkan seperti apa gitu. Enggak, jangan yakin bahwa Tuhan itu ada menguasai kita dan kita tidak bisa. Jadi Tuhan itu ada meskipun tidak nampak dan tidak bisa dilihat gitu. Jadi sesuatu itu eksistensi dan keberadaannya walaupun tidak nampak dan tidak bisa dilihat. Dan itulah Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu ada walaupun kita tidak melihat, dan Tuhan, walaupun Tuhan itu tidak menampakkan diri, tapi kita harus yakin dan kita harus menyembah Allah Tuhan semesta alam berdasarkan ilmu tauhid, berdasarkan ilmu monoteistik, memahami Tuhan secara baik dulu, mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal identitas, mengenal sifat-sifat, mengenal ciri khas, mengenal apa itu kodrat, karakteristik dan ma'rifatnya, mengenal jati diri Allah. Nah, itu dulu. Nah, jadi demikian saja. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup nih. Udah gitu aja ya. Baik, demikian saja. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan rekan-rekan, teman-teman sekalian sudah menyimak pokok bahasan kita kali ini. Ini pokok bahasan yang memang sangat berat dan sangat penting sekali. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa memberi faedah, mungkin bisa membuka pintu hati teman-teman sekalian, bisa memberi pintu hidayah, jalan ke jalan kebenaran Islam. Bagi Anda saudara yang belum masuk Islam, belum mualaf, silakan Anda pertimbangkan, Anda pikirkan kembali, dan Anda terima kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, dan kebenaran jalan Nabi Muhammad SAW. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, di-share. Jangan lupa nih nonton video channelnya Cak Irul nih. Apa nih channelnya nih? Channelnya itu macam-macam.
Apa judulnya maksudnya Indofili kan? Indofili. Indofili. Nah, Indofili itu udah kunjungi channel Cairul. Jangan lupa juga kunjungi video-video lainnya. Udah banyak tuh video saya, ada 100 lebih guys. Ada 100 video lebih dengan pokok bahasan dan topik yang berbeda, bermacam-macam, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan anak Tuhan, Yesus itu seorang nabi dan rasul, Yesus tidak mati dan tidak pernah disalib, juga nubuat dari kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Injil dan Taurat. Baik, demikian saja tanpa panjang lebar. Ada lagi nih Di komen ya, Di komen. yang banyak ya. Nanti Iya. kita bisa ini balas-balas. biar ada input, Ya. biar ada masukan, Ya, ada komentar. interaksi. Iya, terus juga ada saran apa kita bisa Iya. bikin video lain nanti mungkin yang sesuai dengan video, mungkin request gitu. topik pokok bahasan apa yang Anda kepengen kita untuk bahas nih berikutnya nih, masalah apa lagi, judul apa lagi gitu untuk bahas yang berkaitan dengan pokok bahasan studi perbandingan agama dan kajian kristologi gitu. Nah, Maaf, jangan komen yang menghina agama. Kita Ya. tidak boleh Ya. itu. Harus kita harus menghormati berpikir, seluruh- kita harus berpikir secara cerdas, berpikir secara dewasa, secara Iya. intelek akademis. Jadi jangan apa namanya, hormati setiap ya. pemeluk agama, hormati setiap keyakinan teman-teman yang lainnya ya. Beberapa poin yang sangat penting yang perlu digarisbawahi sebagai kesimpulan gitu ya. Karena dari kesimpulan yang pertama, mengapa patung itu dilarang? Karena ini pandangan dalam Islam. Barang siapa yang membuat gambar atau patung-patung di tempat ibadah, nah itu seakan-akan seolah-olah orang tersebut meniru-niru, menyontoh, menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Karena hanya Allah, Dialah Sang Maha Pencipta yang bisa menciptakan dan menghidupkan makhluk gitu ya. Jadi ketika seseorang membuat patung-patung di tempat ibadah, itu seakan-akan dia itu meniru, menyaingi dan menandingi Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta gitu. Nah makanya nanti di hari kiamat tuh nanti orang tersebut akan ditanya gitu. Di hari kiamat nanti orang tersebut akan ditanya dan dipertanggungjawabkan. Ditanya nanti, kenapa kamu membuat patung ini? Coba sekarang hidupkan kalau kamu bisa. Nah nanti begitu. Nah ini sebenarnya ada hadisnya loh. Ini ada hadisnya di Sahih Hadis Bukhari dan Muslim yang insya Allah bunyinya begini. Oke, coba kita lihat langsung referensinya nih, dalilnya. Di hadis Sahih Bukhari nomor 2105 dan hadis Muslim nomor 2107 yang bunyinya, inna ashaba hazihil suwari yaumul qiyamati yu'azzabu fayaqulu lahum ahyu ma khalaqtum. Nah, orang tersebut akan ditanya, coba hidupkan patung yang kamu buat itu kalau kamu bisa. Nah kurang lebih artinya begitu. Nah jadi itu alasan pertama ya. Alasan yang kedua, kenapa patung itu dilarang? Nah, ini yang kedua dari sudut pandang Islam ya. Dari sudut pandang Islam, kenapa patung itu dilarang di rumah atau di tempat-tempat ibadah? Karena malaikat rahmah itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar atau patung-patung gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga nih, ini lawan katanya. Nah, kenapa membuat patung itu dilarang, terutama di tempat ibadah? Itu kan makhluk halus, makhluk gentayangan, setan dan jin itu. Nah itu sebenarnya mereka tuh sukanya tinggal di tempat-tempat rumah yang angker, rumah-rumah kosong gitu, dan patung-patung gitu. Nah makanya kenapa patung itu larang? Itu makhluk halus yang berkentayangan, setan, sukanya tuh bertengger di patung-patung itu gitu. Nah itulah kadang-kala ada di beberapa kisah tuh ya, katanya ada umat Kristen yang melihat patung Bunda Maria kok keluar air mata dari matanya gitu. Nah itu, atau misalnya patungnya itu bisa bergerak malam hari, wah akan serem juga tuh. Itu siapa yang menggerakin tuh? Itu malaikat atau makhluk halus gitu kan? Nah ini sebagai bahan pertimbangan aja. Saya tidak mau lama-lama gitu karena ini juga hawanya panas sekali. Jadi demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.